Shalom dan selamat tengah hari semua. Kepada semua jemaat yang baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah dalam talian, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, dan pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Jemaat dijemput berdiri untuk memulakan ibadah kita. Tuhan berserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Amin. Saudara-saudara dalam Kristus, sekaranglah waktunya kita berkumpul. Kita mau menyatakan keselamatan yang ada dari Allah kita Yesus Kristus. Layaklah dia menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Sama-sama kita katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian bagi Dia, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dengarkan ini, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada
keselamatan hanya padamu Tuhan. Kami percaya di atas segalanya Engkau dasar di mana kami berharap. Iman kami terus tumbuh di dalam-Mu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Inilah doa kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
Engkaulah jawaban hidupku. Dengan sungguh-sungguh katakan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa yang anak-Mu Yesus Kristus telah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam dan dicubai tetapi tidak berdosa. Berilah kami anugerah untuk mengawal diri dan taat kepada Roh-Mu, dan dalam kelemahan kami Engkau menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dijemput duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama daripada Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 9. Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 9. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang tengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagi mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi,
dan dengan pakaian yang sangat banyak, bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Semua kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk waktu ini kami dapat berkumpul untuk beribadah, naikkan pujian, berdoa, naikkan kesyukuran, dan juga kami dapat mengalami dan juga berada dalam hadirat-Mu. Biarlah waktu ini firman-Mu yang akan dibicarakan kepada kami semua, kami memohon biar Roh Kudus-Mu memberi pemahaman, memimpin kami, dan kuatkan iman kami untuk mempraktikkan semua yang kami akan dengar sebentar nanti.
Serahkan semua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Semua tanya di sini siapa yang pandai, siapa yang tahu memasak, masak Maggi ke, goreng telur ke, siapa yang pandai tahu memasak? Wah, hampir semua lah ya. Siapa yang pelajar memasak tu daripada mamakmu? Dari mamak, bukan bapak. Biasanya dengan mamak kan? Ya, saya pun pelajar dari mamaku. Saya masih ingat waktu saya pelajar tu sebab mau ikut kemah pengakap. Kalau kau pergi kemah pengakap itu kan, kau tidak tahu memasak, sudahlah. Kau minum, dah tahu kau makan apa tu, tahun ke apa ke. Mesti mau belajar. Jadi saya belajar daripada mamaku. Dan seperti sekarang tu ada resepi bah. Ada buku, kau pergi Google ke, YouTube ke, semua ditunjuk. Ada sekarang mesin tu kan, yang paling bagus tu, yang paling canggih tu. Dia semuanya ada menu sana. Kau mau masak apa, kau ketik je. Dia akan tunjuk langkah pertama kau masuk ini, langkah kedua kau masuk ini. Kalau lepas tu habis kau masuk semua ikut peraturannya. Apa yang teratur kau ikut langkah-langkah yang ditentukan, kau ketik je semua. Tinggal 20 minit siap. Apa siap kau boleh buat kecuali goreng mengoreng lah, yang mesin punya tu lah. Jadi saya belajar tu, mamaku dah ada resepi tu. Apa yang dia buat? Kau tengok siap. Okeylah tengok. Saya pun dia tahu macam mau kasih catat nota ke mana. Sekarang dia cepat bah. Kan dia masak tu. Kau pun tahu yang mana langkah dia. Cuba, okey, ini siap dia buat. Saya cuba fikirkan, bayangkan, ini bahan-bahannya. Ada satu hari waktu dia izinkan saya memasak, dia giliran kamu, aja masak goreng sayur dia. Okey, aku tahu tu, ada sayur, ada bawang putih, ada bawang merah, semua tu minyak tu semua. Aku sediakan, masuk minyak, masuk bawang putih, masuk bawang merah, masuk kan? Macam yang tak kena kan? Goreng-goreng apa yang tak jadi? Apa dah ada? Bunyi apapun, asap pun tak ada. Apa yang terjadi? Nah, mamaku kalau dia kasih arahan kan? Kalau saya tidak ikut arahannya, pasti dia hakam yang kacau bang. Kau. Nah, sudah aku ajar kamu. Kenapa kau tidak tahu? Kenapa? Betul bah semua kan bawang putih semua. Kau tidak nyalakan api. Apapun ada, tapi apa yang paling penting tu aku dia buat. Akhirnya sama saya bohong. Jadi saya rasa keutamaan dalam kehidupan kita sama penting juga. Kita banyak mendengar, kita baca Alkitab, kita dengar dari khotbah, kita ikut konferensi, ikut seminar, apa saya ikut kelompok sel dan sebagainya. Kita tahu, kita banyak pengetahuan yang disampaikan oleh pemimpin, disampaikan oleh pendeta dan sebagainya. Tapi apakah keutamaan yang mana harus dibuat dahulu? Yosua pasal 22 adalah cerita di mana lepas pembahagian tanah. Kan lepas peperangan dia sudah tua. Tuhan bilang, kau sudah tua, tak payah ke peperang sudah. Kau tugas kamu bagi tanah saja. Dia lepas dia bagikan tanah untuk 9 suku, 9,5 suku. Kenapa setengah ada satu suku yang Manasye? Itu adalah keturunan daripada Yusuf. Tapi ada sebahagian setengah pilih untuk tinggal di bahagian barat, di tanah perjanjian. Nah, ada sebahagian pilih untuk tinggal di sebelah timur, di luar tanah perjanjian. Jadi Ruben naik, suku Ruben, suku Gad, sama setengah suku Manasye. Mereka pilih untuk tinggal di luar tanah perjanjian. Jadi lepas dia bagi semua untuk 9,5 suku ini, Yosua juga panggil mereka. Bukannya sebab mereka pilih mau tinggal di luar perjanjian, pedulilah kau punya hal nanti kau terima pada, kau punya hal. Kami di sini syok-syok, kau di sana, sudahlah kau mati-matilah. Bukan begitu. Yosua masih panggil dia. Sebab apa yang dijanjikan oleh Musa dengan mereka. Sebab mereka pilih mau tinggal di sana cukup. Tapi syaratnya adalah waktu ada peperangan. Yang 2,5 ini harus bantu. Sampainya peperangan habis baru mereka diizinkan kembali. Sekarang sudah habis. Yosua izinkan mereka kembali untuk tinggal aman, nyaman di sebelah timur lah. Di sebelah timur Yordan. Jadi ini adalah satu waktu Yosua sampaikan pesanannya.
Ini mungkin pesan yang terakhir antara Yosua dengan dua setengah suku ini. Sebab walaupun kau bilang di sebelah timur, nanti besok boleh jumpa lagi. Tak. Ini kali mungkin yang kali terakhir. Mereka pergi ke sebelah timur, tidak lagi akan berjumpa dengan Yosua. Waktu saya lihat, mungkin saya betul ni. Sebab ada catatan sudah di mana dua setengah suku ini kembali ke tanah perjanjian itu. Kecuali waktu ada peperangan. Jadi ini pesanan terakhir dari Yosua kepada suku Ruben, Gad sama setengah suku Manasye itu. Dua setengah itulah. Apa yang dia pesankan kepada mereka supaya mereka, sekarang kamu tidak berada di komuniti ataupun masyarakat yang besar ini, di keluarga Israel. Kamu pilih untuk tinggal di sana. Waktu kamu berada di luar sana, kamu harus berhati-hati. Kalau saya boleh, saya tambah lagi, harus berhati-hati. Harus bertambah. Kalau di tanah perjanjian, orang itu harus berhati-hati satu kali, ini berhati-hati mungkin 3 kali. Sebab mereka di luar kawasan tanah perjanjian. Okay? Jadi ayat yang kelima itu adalah pesanan daripada Yosua. Yosua berkata, hanya, kamu boleh kembali, hanya lakukanlah dengan sangat, katakan sama-sama, sangat setia perintah dan hukum. Sangat itu sangat penting. Dia bukan hanya lakukannya dengan setiap perintah, lakukannya dengan sangat setia. Bukan setia saja, sangat setia. Harus bertambah. Kalau yang seperti saya katakan tadi 1 kali, kemudian 3 kali. Ya. Yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni, saya suka penerjemahan dari bahasa Indonesia, dia tambahkan perkataan yakni. Kalau perkataan di bahasa yang asli, dia tidak ada itu, tapi hanya satu semikolon, titik-titik itu. Apa yang berada di lepas titik itu, semikolon itu, maksudnya apa yang di depan itu, yang di belakang itu ada sama. Jadi apa yang dikatakan oleh Yosua, kalau kamu mau lakukan dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintah kepadamu oleh Musa, inilah kamu buat. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan tetap mengikuti perintahnya, berbaut kepadanya, dan berbakti adapun melayani, menyembah dia kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. 5 keutamaan ini adalah yang sangat penting untuk orang-orang 2,5 suku ini sebelum mereka kembali ke tanah mereka. Jadi apakah pelajaran hari ini? Kalau kita atas apa sih alasan kita dipaksa jauh daripada kawasan Tuhan, kawasan tanah perjanjian. Saya bukan katakan bahwa Tuhan tidak maha hadir. Tuhan kan maha hadir di mana-mana dia ada kan? Tapi ada kawasannya, seperti waktu pandemik. Kita semua dipaksa tidak boleh hadir ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kita semua dipaksa untuk adakan ibadah di rumah masing-masing, di kawasan di luar daripada rumah Tuhan ini. Jadi waktu yang begitu kita harus bertambah setia. Bukan setia tapi sangat setia atas perintah Tuhan. Seperti kita hantar anak-anak kita. Kalau ada yang mau pergi ke luar negara, ke KL untuk lanjutkan pelajaran. Seperti waktu saya hantar anakku ke KL, sebagai ibu bapa, macam mana kita ada iman. Kita tahu bahwa Tuhan akan jaga dia. Papa tetap papa, mama tetap mama. Masih kita bertele-tele lah. Sebelum dia pergi kita bilang, okey, kau pergi sana, ini kau harus buat. Sampai airport, ingat ini. Kamu harus buat. Aku yang hantar dia ke KL. Waktu pada di KL kita kan beli bela untuk beli perlengkapan untuk biliknya. Ada peluangnya saya duduk, ingat ya, ini, okey. Sebelum saya pulang, saya pergi jumpa dia.
Ingat ya, kalau ini. Dia tidak membalas saya, tapi saya tahu dari mukanya dia bilang, sudahlah. So banyak kali kau begini ini. Tapi ini hatinya. Sebab saya tahu kalau dia ibadah di rumah di sini, saya tidak perlu katakan kepada kau harus ini. Sebab di rumah kan dalam jagaan saya. Saya boleh memanggil, saya berada kurang daripada 10 meter dalam satu bumbung di sebuah rumah. Tapi waktu dia jauh daripada kawasan ini, itu lain cerita sudah. Jadi Yosua mau mereka berhati-hati dengan sangat setia. English adalah be very careful. Sangat berhati-hati atas setiap perintah yang Tuhan berikan. Jadi inilah 5 keutamaan yang Yosua mau mereka ingat dan lakukan dan memegang kepada perintah ini, setia kepada perintah-perintah ini. Okey, yang pertama, untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Saya rasa ini kita tidak perlu panjang lebar, kita tahu tu. Tapi saya gunakan beberapa ayat yang lain seperti Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 5. Dari dulu Tuhan katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dari dulu Tuhan bilang kasih dia. Sampainya waktu Yesus masih menyempurnakan hukum-hukum itu. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan mau. Mengasihi Tuhan Allahmu. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya? Jadi kan tadi kan Yosua katakan kita harus setia kepada perintahnya. Ya? Dan melakukan segala yang disuruh dan diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Jadi di sini menurut taati perintah Tuhan adalah sama paket dengan mengasihi Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, tak adanya lain paket. Seperti buah Roh Kudus. Hanya 1 buah. Bukannya 9 buah. Tapi 1 buah ini ada 9 karakter. Ada 9 sifatnya. Kita tidak boleh kurang 1 pun. Kita pun tidak boleh kata, oh aku ada 8, bagus Pak. Aku ada 8 kurang 1. Aku tidak ada kebaikan. Okey Pak, aku bagus untuk 8. Tapi 1 tak ada. Tak boleh. Semuanya harus ada. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita dia boleh katakan saya mengasihi Tuhan tapi saya tidak taat kepada perintah Tuhan. Kalau seorang yang taat, yang menuruti segala perintah Tuhan, secara otomatis orang itu harus mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Jadi ini yang Tuhan mau, mengasihi dia. Dengan menggunakan menurut perintah Tuhan, maksudnya dalam Alkitab Tuhan telah sediakan jalan-jalannya. Macam mana mengasihi Tuhan? Ini yang harus kamu buat. Jadi itu adalah sebab kalau kita mau mengasihi Tuhan, menurutilah perintah ataupun apa yang berada dalam firman Tuhan. Lakukan itu, pastinya kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan sebagainya. Amin. Ya. Nah, kedua adalah menyambung daripada yang pertama itu untuk hidup menurut perintahnya. Ya, ini kita tahu sebab dari dulu 10 hukum yang diberikan itu mereka kembangkan menjadi 613 perintah peraturan yang kecil itu. Ya, itu adalah pegangan kepada orang Yahudi sampai hari ini. Dari 613 itu orang-orang Farisi kembangkan lagi menurut hari Sabat boleh mereka gunakan berapa puluh muka surat hanya untuk hari Sabat. Sebab mereka mau gunakan perintah-perintah ini supaya orang dapat menurutinya dan taat kepada Tuhan. Memang waktunya Yesus katakan kita tidak lagi tinggal di bawah undang-undang. Bukannya kita buang, tapi maksudnya di sana Tuhan mau kita jangan gunakan kekuatan sendiri untuk menurut perintahnya. Gunakan kasih karunia Tuhan yang akan membantu kita menurut perintahnya. Coba kita pikirkan, adakah perintah daripada Allah itu terlalu sukar?
untuk kita turuti. Kalau kita tahu Allah mengasihi kita, Allah yang sampainya dia mampu mengorbankan, menghantar anak tunggalnya Yesus Kristus mati untuk kita. Adakah dia akan gunakan perintah yang sukar dan menyesakkan dan membuat kita bingung sampainya kita tidak taat kepada perintah? Tak mungkin. Pastinya Tuhan ada caranya supaya kita dapat taati dan menuruti perintah Tuhan. Amin. Ya. Nah, di Yohanes, di Injil Yohanes pasal 15 mengatakan ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi itulah, kalau kita tinggal dalam kasihnya, turut kepada perintah Tuhan itu tidak akan menjadi masalah. Jadi adalah mungkin, adalah satu perkara yang boleh kita lakukan supaya kita hidup menurut perintahnya. Jangan kita takut. Jangan bilang, oh susah Kenan. Aku mau, tapi susah tuh. Siapa bilang? Orang bilang belum tahu tuh. Ada juga kawan sendiasa bilang, coba try. Dia bilang, nah itu bagus tuh. Coba lagi, try lagi. Jangan kita belum coba, belum try, kita langsung bilang, oh suka. Perintah Tuhan susah tuh. Tak mungkin. Walaupun tak mungkin, itulah kita perlukan Tuhan. Tuhan adalah, yang tak ada yang mustahil dalam Tuhan. Kita bersandar kepada Dia, pastinya Dia akan tolong kita untuk menurut perintahnya. Amin. Ya. 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-6. Satu fasa satu, ya, ayat ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Amin. Jadi kalau seorang itu memang mengasihi satu orang yang lain, apakah sejak yang lain itu perintahkan kepada dia, dia pasti akan ikut. Ya. Sekarang kalau kita lihat, kenapa kadang kita rasa walaupun peraturan, undang-undang, syarat-syarat apa yang ditentukan oleh kerajaan, bukannya semua orang akan turut perintah itu. Kenapa? Sebab kasihnya kepada negara ini, kepada pemimpin-pemimpinnya sudah hilang. Kan? Dulu kalau di sekolah ada cikgu-cikgu kesayangan kamu kan? Kan? Cikgu yang kamu suka tuh. Coba kau ingat kembali. Apa sih yang cikgu itu suruh kau buat saja kan? Okey, sekarang jam 12 turun padang. Oh boleh bah. Untuk cikgu boleh bah, untuk kau. Boleh bah. Kalau cikgu yang kamu tak suka tuh, nah sudahlah. Dia bilang jam 12 siang, ayo kita masuk turun padang. Apa ni cikgu ni? Ya. Kan? Sebab kasih itu. Jadi hal ini kalau kita katakan mengasihi Tuhan, apa sih yang dia suruh, kita buat saja. Sebab kita ada garanti, kita tahu jamin bahwa sebab kasih itu, Tuhan tidak akan menyusahkan kita. Amin. Ya. Jadi dengan kasih itu saya percaya semua kita dapat menuruti firman-Nya, perintahnya. Nah, ketiga, untuk melakukan perintah-perintahnya. Adapun perkataan asal adalah untuk menyimpan, keep. Kau dapat sesuatu kan simpan bagus-bagus. Kau tidak akan buangkannya, kau tidak akan lupakannya. Kau harus memelihara. Ya, salah satu perkataan yang lebih baik adalah memelihara. Bukan saja melakukan. Melakukan hanya kau ambil, kau buat. Orang yang memelihara perintah itu, dia tidak akan lupakan perintah Tuhan, walau apapun keadaan yang terjadi. Seorang boleh melakukan perintah Tuhan, waktu keadaannya mengizinkan. Kan? Semuanya lancar. Semuanya okey. Boleh bah. Tapi waktunya ada kesukaran, dia bilang, oh mungkin tak boleh, aku sibuk. Keadaan terdesak. Aku harus cari wang untuk anakku, dan sebagainya. Ada alasan lah. Jadi salah satu perkataan lebih bagus adalah memelihara, keep.
Kamu memelihara perintahnya. Berapa lama kita boleh memelihara perintahnya, itu akan menentukan berapa lama kita berada dalam pekatnya. Amin. Ya. Jadi ayatnya di sini 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 hingga 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Tidak membebankan. Perkataan asal di sini tidak membebankan. Jadi kita buat sebab dia tidak membebankan. Apalagi kalau kita mengasihi Tuhan, pastinya kita akan buat perintahnya, akan memelihara perintahnya. Ulangan pasal 10 ayat 12 hingga 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Allah, Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Macam baru tengah kan? Dari mana? Yosua pasal 22. Dari dulu, waktu hukum-hukum diberikan, waktu Yosua, waktu nabi-nabi, sampainya waktu Yesus, waktunya jemaat pertama, sampainya hari ini, kita masih bercakap tentang keutamaan-keutamaan ini. Mengasihi Tuhan, menurut perintah Tuhan, dan memelihara, berpegang, melakukan perintah Tuhan. Amin. Jadi saya percaya itu sangat bagus sebab itulah dijanji oleh Tuhan. Kalau kita buat begitu supaya baik keadaanmu. Siapa mau baik keadaanmu? Ya, ada yang belum tahu lagi, ada yang setengah, ada yang oke. Siapa mau keadaanmu bertukar baik? Masih setengah-setengah lah. Ada yang belum pasti lagi. Yang mau baik keadaannya, pasti kita akan cari caranya. Dan caranya Tuhan telah diberikan. Dari Ulangan, dari Yosua, dari mana-mana saat di Alkitab, Tuhan memberikan keutamaannya kepada kita. Supaya kita melakukannya, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ya. Nah, di Mazmur pasal 119, kalau kita sudah tahu, kita sudah dengar, kita sudah diberitakan bahwa adanya perintah-perintah ini. Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Jangan lambatkan. Jangan tunggu dulu. Jangan bilang, aku lepas belajar. Lepas aku menstabilkan ataupun settle down dalam perniagaanku. Waktu aku tidak sibuk, barulah saya berpegang kepada perintah. Jangan berlambat-lambat. Jangan tangguhkan waktu itu untuk kita menurut perintah Tuhan. Kalau Tuhan berbicara dengan kamu, waktu kamu buat renungan tiap-tiap hari, ataupun waktu seperti sekarang lah, musim sekarang, kita berdoa, kita membaca kitab, kita buat renungan. Kalau Tuhan berbicara kepada kamu, jangan tunggu dulu. Perkataan tunggu dulu itu adalah pemusnah kepada keutamaan iman kita dalam Tuhan. Sebab tunggu dulu, kita mungkin ketinggalan waktunya Tuhan memberkati. Saya dulu pernah mengalami pengalamannya di mana waktunya gereja baru pergi menerokai tentang penggunaan karunia-karunia roh. Berbahasa dalam roh, penubuhan, mengusir roh-roh jahat dan sebagainya. Waktu itu sebab saya dari gereja yang tradisi, yang tidak pernah diajar, pun tidak mau mengajar, pun larang kita untuk belajar tentang perkara-perkara karismatik. Jadi waktu gereja mulai mencetuskan diri, ada orang telah menerima perkara, tapi masih tidak mau. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Tengok dulu lah. Kalau semua bagus, nanti aku
Tunggu dulu. Aku tidak perlu berkesan. Kan sudah begitu lama sudah. Aku tidak ada apa-apa bahasa roh dan sebagainya. Kenapa tidak saya tunggu dulu? Dalam waktu itulah saya lihat kawan-kawanku, orang-orang yang sepelayanan dengan saya. Mereka telah mencapai satu penerusan pekat daripada Tuhan. Mereka bertambah baik, tapi saya masih terkandas, berhenti di keadaan saya. Sampainya Tuhan menyentuh saya melalui Roh Kudus, dan waktu itu baru saya membuka hati saya. Tuhan menyentuh saya, dipenuhi oleh Roh Kudus, saya mulai mempraktikkan karunia-karunia Roh dan sebagainya. Bolehkah tidak? Boleh, tapi terlambat sudah. Tahun-tahun yang kawanku telah mengalami, mereka telah ada di sana lebih jauh daripada saya. Dan waktu saya palu bula, saya sudah terlambat. Saya telah kehilangan beberapa tahun yang di mana saya enggan ataupun saya menangguhkan apa yang disediakan oleh Tuhan. Seperti sekarang lah, kan booster tu kan. Waktu vaksin semua orang tunggu. Lepas tu main baksa, semua vaksin. Sekarang booster tunggu lagi. Anak pun juga, tengok dulu. Banyak ibu bapa masih tengok dulu. Anakku saya mau hantar hari itu, dia atur temu janjinya hari Minggu. Orang mau ibadah macam mana mau pergi ambil booster? Jadi masih sebab begitu saya telah menanggungkan vaksin dia. Jadi saya harap secepat mungkin saya akan bawa dia kembali untuk temu janji yang baru ataupun walk in saja. Sebab kalau ada apa-apa yang terjadi, kita mungkin ketinggalan ataupun kehilangan itu mungkin akan menyebabkan penyesalan. Kalau saya tahu awal sikit. Jadi jangan menangguhkan. Sebab kalau Tuhan berbicara dengan kamu, pastinya ada waktunya Tuhan. Inilah waktunya. Kamu harus melakukan ini. Kalau kita tangguhkan, masih ada. Tapi kita telah hilang peluangnya yang dapatnya kita sepatutnya menerima pekat itu lebih awal daripada apa yang kita terima yang sebab kita menangguhkannya. Amen. Ya. Nah, keempat, berpegang apa yang ada padanya. Hold fast. Ini perkataan terjemahan sini bagus, berpegang apa yang ada padanya ataupun percaya kepada dia saja. Kau jangan pegang banyak. Kalau kita dalam keadaan yang bahaya, jangan pegang banyak, pegang satu saja. Kau harus percaya dia saja. Taat kepada Tuhan saja. Berada di dalam dia, seperti Yohanes pasal 5, berada di dalam dia sahaja. Di Yeremia pasal 13 seperti tali pinggang. Waktu kau ikat tali pinggang itu, dia akan melekat di sana untuk selama-lamanya. Kau jangan lepaskan dia. Kau lepaskan itu habis. Mungkin seluar akan terjatuh. Kau seketat yang mungkin. Itu maksudnya berpegang kepada perintahnya, ataupun kepada dia. Jadi di sini apa yang saya letakkan di sini di Wahyu pasal 3 ayat 10. Kerana engkau menuruti firmanku untuk tegun menantikan aku, dan aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia dan untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Katakan sama-sama, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Kita boleh memulakan perlombaan itu, tapi adalah sangat penting kita masih berada di penghujung adapun di garis penamat itu. Bukannya untuk menang. Kalau menang, puji Tuhan. Paulus katakan, saya telah melakukan peperangan itu dengan baik. Fight a good fight. I finished the race. Aku telah menghabiskan perlombaan ini. Dia tidak cakap saya telah menang, tapi yang sangat penting dia menghabiskan perlombaan itu. Jangan kita mula dengan bersemangat yang habis itu hilang diri. Dulu kalau di sekolah cokaton, siapa pernah ikut cokaton? Sekolah suruh kamu demam, kamu mati-mati melali itu. Akhirnya wang tu pun tak tahu ke mana.
Tapi sebab saya mengasihi sekolah, tetap pergi bah, sebab pengetua bilang lari-lari lah. Lama yang waktu mereka memula dengan kan awal pagi jam 6 tu, oh okay, di sekolah, ayo pang, wah, dah lama tu. Seleko yang pertama tu kau nampak mereka hilang sudah. Mungkin ada 10,000 dari mula dia lari, akhirnya mungkin tinggal dah sampai 1,000. Sebab sekolah tak peduli. Siapapun tidak peduli. Jadi hanya yang 1,000 orang tu dapat makan untuk rumah sukan mereka. Itulah rumah sukan mereka pertama makan dan akhirnya menjadi juara keseluruhan dalam hari sukan. Okay? Tapi hari ini kita nampak juga terjadi kepada Kristen. Adalah sangat penting kita berpegang dengan apa yang ada sampai hujungnya. Jangan sesat walaupun mungkin kau bilang, oh 30 tahun ni saya melayani Tuhan dengan bersemangat, dengan berkobar-kobar, dengan baik, dengan taat. Tapi sangat penting adalah tahun-tahun yang terakhir itu. Adakah kita masih berpegang kepada Yesus sampai garis penamat? Amin. Ya. Jadi Yohanes pasal 15 sekali lagi di pembacaan Injil, akulah pokok anggur dan kamulah lanting-lantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Dia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Bukan sejak kita berada di dalam dia, garantinya adalah dijamin bahwa kita akan dilindungi, diberkati dia. Tapi di sini pun soal doa, apa yang kita minta, kita akan diberikan mengikut apa yang kita hendaki. Amin. Tapi pastikan kita masih berada di mana? Di dalam dia. Jangan jauh. Jangan biarkan kita ada niat ataupun keinginan bahawa dapat bahas 1 minggu, 2 minggu. Saya jauh daripada Tuhan. Jangan. Dunia ini makin dekat. Orang bilang hari-hari kiamat. Keadaan di sekeliling kita makin parah. Kalau kita berada di luar, makin pelan-pelan makin bahaya. Kalau kita berada di sebelah, dimu. Jadi itulah Yosua katakan, hei, kamu harus berpegang sampai akhir. Walaupun nanti kamu tinggal di sebelah timur, ingat tuh, jangan sekali kamu pikir boleh tinggalkan Tuhan. Buat 1 kali kah, 2 kali, dapat apa? Sekali-sekali, kalah siapa? 1 minggu siapa? Nah, jangan berpegang sampainya garis terakhir itu. Amin. Ya. Yang terakhir, untuk melayani dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Amin. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdikan kepada 2 tuan. Kerana jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan dia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya rasa di tempat kerja kamu ada kan? Saya pasti ada peraturannya. Kamu kerja untuk company, kamu tidak boleh kerja untuk yang lain. Kalau dia boleh pagi kerja sini, petang kau ke sana. Walaupun kau bilang, apa malah lepas jam 5? Tidak. Sebab adalah mustahil untuk seorang mengabdikan 2 tuan. Kau pasti akan suka sini, kau suka ini, kau akan kurang suka yang lain. Ini adalah satu kenyataan. Macam cikgu. Sorry ya, ada cikgu. Okay. Saya bukan cakap dengan dulu saya ada cikgu begitu. Anakku pun ada. Dia pun rasa tidak puas hati. Cikgunya tu ajar di sekolah, tapi niat dia adalah untuk tuition. Dia bilang pernah dia di sekolah, dia tanyakan cikgu apa maksudnya. Oh, kalau kau mau tahu, ikut kelas tuitionku. Mana boleh itu? Kalau kita mau abdikan kepada satu tuan, tetap taat kepada satu tuan. Dan waktu kalau kita buat begitu, Tuhan yang baik ini, Tuhan kita, pasti akan menjaga kita.
Amin. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut, ayah kalau saya melayani Tuhan nanti ada uang enggak? Tuhan akan menjaga. Tuhan akan memberkati. Tak perlu kita pergi cari sumber-sumber lain. Kau tidak benar, nampak saya pergi jual masak-masak malam sebab gaji dah cukup. Adapun pergi jual direct sales kah? So kalau saya jual direct sales, kau boleh bayangkanlah khotbah saya itu semua direct sales punya lah. Oh Tuhan bagus, tapi tambah insurans lebih bagus. Amin. Kalau ada mau nanti jumpa saya. Itu tidak akan membuat seorang yang mengabdikan dua tuan, lebih dari satu tuan itu akan berjaya. Adapun sukses orang bilang dalam pelayanannya. Yang hanya sepatutnya kepada satu tuan saja. Amin. Ya. Jadi itulah, kalau kita mau melayani dia dengan segenap hati, abdikan diri kepada satu tuan saja. Kalau kasihmu kepada satu orang itu adalah sangat senang kita melakukan dengan segenap 100%. Kenapa kita tidak boleh sampai 100%? Sebab terlalu banyak. Kalau kita mengasihi, cinta kita dibagikan kepada 3 orang, macam mana? Macam mana kita mau kasih 100%? Tak cukup bagi. Ini ambil 30, ini ambil 30, ini yang ke 35. Adapun ini tambah 5 lagi. Yang satu itu 30, mengamuk lagi. Ya sudahlah. Tapi kalau kita untuk satu saja, adalah satu keadaan yang di mana kita boleh mencapai segenap 100% kepada Tuhan sahaja. Amin. Ayat terakhir di Matius pasal 25. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengatakan perhitungan kepada mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, sama-sama, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberitakan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Bukannya soal berapa talenta. Soalnya di sini adalah adakah kita setia dan baik kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kalau kita lakukan itu, pastinya kita berada dalam pemeliharaannya, dalam pemberkatannya, dalam lindungannya, dalam kawasannya. Amin. Ya. Sebab apa yang terjadi? Kalau kita teruskan baca di ayat ke-10, 2,5 suku ini, waktu mereka sampai di tempatnya di timur Yordan ini, apa mereka lakukan? Mereka membina otak. Mereka bina tempat ibadah sendiri. Wah, orang Israel ini dengar, wih apa dulu kita buat begini, bukankah kamu telah tahu bencana yang kita terima? Waktu mereka beribadah di Baal, di PL, dan juga akan yang mencuri perkara yang tidak ikut perintah Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi kepada umat-umat Israel? Wah, ini 9,5 suku ini, wah takut sudah. Langsung mereka mau berperang sudah. Ya memang 2,5 suku ini mereka memberi penjelasan, oh tidak, kami hanya mau satu yang seperti di apa yang berada di Shiloh. Adakah salah mereka buat satu otak untuk mengingati bahwa Tuhan adalah Tuhan mereka? Tak salah. Tapi mereka melakukan satu perkara yang dengan cara yang tidak betul. Sebab di Ulangan pasal 12 telah mengatakan tempat ibadah itu hanya boleh didirikan mengikut pilihan Tuhan. Apa yang Yahweh, Jehovah pilih, itulah tempatnya. Satu saja. Kamu tidak boleh buat adapun cetak rompak. Ya, ini cetak rompak lah. Kau buat satu lagi di sebelah sana. Tak boleh. Jadi mereka harus tahu sudah, di Silo sudah ada satu. Tapi mereka masih mau buat satu. Walaupun tidak sengaja, tapi tetap salah. Lihat, Paulus cakap di sini, pulang mungkin 1 hari, buat salah. Itulah kembali kepada sana, Yosua bilang kamu harus sangat setia. Be very careful. Dengan lebih lagi.
berhati-hati untuk mengikut perintah Tuhan. Dan di sini saya boleh mengatakan sesiapa yang ikut dan turut dan hidupnya di dalam perintah Tuhan, sentiasa orang itu pasti akan hidup dalam pemberkatannya. Amin. Ya. Lakukan keutamaan ini, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu, dan inilah yang kami rindukan. Ajarlah kami Tuhan bukan saja tahu tentang perintah-Mu, tapi mencari keutamaannya untuk mengasihi Engkau dan melayani Engkau, berpegang kuat kepada apa yang ada, dan juga menuruti taat kepada perintah-Mu. Tuhan, ajarlah kami Tuhan, supaya kami tidak akan lupakan semua ini, keutamaan-keutamaan ini, dan sentiasa berjalan di dalam 5 perkara ini. Mengasihi Tuhan, hidup menurut perintahnya, melakukan perintahnya, berpegang kepadanya, dan juga melayani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tuhan, inilah doa kami. Ajarlah kami Tuhan, ubahlah hidup ini supaya kami sentiasa membuat demikian, dan taunya Tuhan berkat-Mu sedang menunggu kami, sebab kami berada di dalam Engkau dan Engkau berada di dalam kami. Kami silakan semua di Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dijemput berdiri untuk membaca pengakuan iman nation semua. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan pada hari yang ketiga. Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, ini masanya kita mengalu-alukan kedatangan buat semua saudara-saudari yang baru pertama kali ya mengikuti ibadah kita pada tengah hari ini. Menurut di sini ada 3 orang yang saya tahu ada orang yang baru. Jadi kalau ada di antara kita yang baru selain daripada Esther, Susana dan juga Mas Swazi, ya ada 3 orang pribadi tadi yang baru, dan ada siapa lagi di antara kita yang baru pertama kali ya menghadiri kebaktian kita? Sila lambaikan tangan Anda supaya kita tahu ya. Ya puji Tuhan, haleluya. Ada lagi? Ada 4 orang. Ada lagi? Ya, kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi kita terus saja kepada pengumuman untuk raptai penatapan bagi calon dan juga calon penatapan, dan juga saksi Anda dikehendaki untuk hadir pada 12 Mac, yaitu hari Sabtu ya, jam 3:30 petang. Ya, kita akan berada di gereja di sini untuk raptai penuh, supaya kita akan mengetahui bagaimana cara untuk penatapan yang akan diadakan keesokan harinya, yaitu pada 13 Mac.
Dan daftar pengundi, ya sekiranya nama Anda tidak ada di dalam papan kenyataan, sebab kita ada daftar pengundi yang terkini yang dipaparkan di papan kenyataan di depan gereja sana, di pekarangan gereja. Jikalau Anda tidak ada nama, ya ini bagi saudara-saudari yang tidak ada nama, kalau Anda sudah berumur 18 tahun ke atas dan menghadiri dan melayani di gereja ini, Anda layak untuk mendaftar. Jadi Anda boleh saja pergi ke kaunter depan untuk mengambil borang tersebut dan sila isi dan kembalikan kepada pejabat gereja. Dan kebaktian pembaptisan, ya pada 17 April yaitu Minggu Paskah, tarik tutup untuk kebaktian pembaptisan adalah 27 Mac. Jadi bagi saudara-saudari yang belum dibaptis, ya inilah masanya untuk kita mengisi borang. Dan borang boleh didapati di kaunter juga ataupun di pejabat gereja untuk mengisi borang tersebut dan antar kepada gereja, pejabat gereja sebelum 27 Mac. Dan kita juga ada persembahan bunga Paskah. Ya, biasanya setiap tahun kita ada persembahan bunga Paskah. Jadi ini boleh dibeli dengan harga Rp10 satu kuntum. Jadi Anda boleh membeli berapa banyak pun yang Anda mau. Jadi saudara-saudari, bila kalau macam contoh kita mau beli 1 kuntum atau lebih daripada itu, ya kita boleh pergi ke kaunter untuk bayar secara tunai atau mau buat secara online juga boleh. Jadi Anda boleh melihat e-bulletin Anda untuk maklumat lebih lanjut. Dan buat untuk pengumuman doa dan puasa 40 hari, ya gereja kita telah menyediakan buku ya. Ini buku. Ya, kita sudah bermula daripada minggu yang lalu puasa doa. Kita boleh adakan maksudnya sesiapa yang ingin ya mau buku ini boleh didapati secara digital ataupun cetak. Jadi kalau Anda memerlukan salah satunya, sila berhubung dengan pihak gereja. Jadi pengumuman seterusnya Anda boleh melihat di e-bulletin yang telah disediakan, dan masa ini adalah untuk kita doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami supaya terus berpegang pada perintah-perintah-Mu sehingga kami menjadi murid-murid yang sentiasa taat dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Saat ini kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena Dia memelihara dalam damai sejahtera yang sempurna mereka yang teguh hatinya, karena kami percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja, kami berdoa untuk doa dan puasa 40 hari dan doa rantai 24/7 pada musim puasa ini, agar jemaah berkomitmen untuk berdiri di jurang untuk bersyafaat bagi dunia, negara, negeri, gereja, keluarga, dan pribadi dengan percaya bahwa Allah yang pasti akan menjawab doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk semua ketua-ketua keluarga di gereja kami agar mempunyai kerinduan dan memiliki mizbah keluarga untuk membina pertumbuhan rohani keluarga masing-masing. Tuhan, kami mau berdoa juga kepada jemaah-jemaah yang sakit di luar pengetahuan kami, dimanapun mereka berada, apapun sakit yang mereka alami, kami berdoa agar Tuhan melawat mereka satu persatu dan menjamah sakit yang mereka alami, agar disembuhkan hanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka membuka mata dan hati mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga buat saudara kami Michael, Bapak, kepada saudara kami Desmond yang mengalami sakit tua, agar Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan
kami mau berdoa buat setiap keluarga mereka agar mengalami pengharapan di dalam Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Yesus, kami berdoa untuk semua gereja agar dibangkitkan dan mempunyai kerinduan untuk menggerakkan doa dan puasa 40 hari pada musim puasa ini di gereja masing-masing. Kami mau berdoa juga untuk negeri Sabah agar isu tuntutan royalti yang perlu dibayar kepada pewaris Sultan Sulu dapat diselesaikan dengan adil dan benar. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negara. Kami berdoa untuk semua gereja di seluruh Malaysia agar menumpukan perhatian dan tekad untuk mentaati amanah agung Tuhan Yesus, khususnya untuk menjangkau rakan-rakan sekerja yang belum bergereja. Tuhan, ini doa-doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan dosa, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh balas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita menerima penjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati atas kayu salib untuk penebusan kami.
Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Tuhan. Saudara-saudari, Yesus dasar yang teguh. Peganglah rencanya. Bersamamu, Yesus, Kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Na na na, na na na, na 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 na, na na na, na na na. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu, ku percaya Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman. Na na na, na na na, na 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 na, na na na, na na na, na na na, na na. Firman-Mu setia, firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, Allah pelepasku, ku percaya, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman.
Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Jumpa minggu hadapan.